Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi dari kelas AKP 2C Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Pada video ini saya akan menjelaskan siklus pendapatan pada PT YAYO yang merupakan salah satu tugas ujian akhir semester. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Di dalam sistem pendapatan ini terdapat 4 bagian yang terlibat. Yang pertama, Departemen Penjualan, yang kedua gudang, yang ketiga Departemen Pengiriman, dan yang terakhir Departemen Keuangan. Di sini pelanggan melakukan pemesanan barang ke Departemen Penjualan, lalu membuat permintaan pembelian atau order. Setelah itu akan menghasilkan 3 buah dokumen. Dokumen yang pertama, petugas menerima dan mencatat pesanan yang masuk dari pelanggan sebagai pesanan penjualan. Dan dokumen yang kedua, pencatatan internal setelah memverifikasi permintaan sebelumnya. Jadi, satu dokumen dari pelanggan dan satunya lagi pencatatan internal. Dan setelah dokumen sebelumnya diverifikasi, dibuatlah dokumen pesanan penjualan, yaitu dokumen resmi internal perusahaan yang merinci barang, harga, jumlah, dan pelanggan. Di sini, pelanggan memesan dengan 3 jenis barang dan dengan total 4.405.000. Dokumen yang dibuat ini oleh bagian penjualan yaitu untuk mencatat permintaan pembelian dari pelanggan dengan tujuan menjadi dasar untuk proses pengiriman dan penagihan. Dan dokumen pesanan penjualan ini akan menghasilkan proses input ke sistem. Di sini nanti sistem akan melakukan validasi dan persetujuan pesanan. Jika tidak valid, maka akan dilakukan klaim konfirmasi ke pelanggan. Dan jika valid, maka pesanan akan dilanjutkan ke bagian gudang. Di sini, dokumen pesanan penjualan dari penjualan menghasilkan dokumen baru menerima pesanan di bagian gudang. Setelah itu, melakukan pengecekan stok barang. Jika stok tersedia, gudang akan mengambil barang dari penyimpanan, lalu mengemas barang dan menyiapkan dokumen pengiriman. Setelah menghasilkan dokumen baru, yaitu dokumen pengiriman, bahwa barang telah siap dikirim, maka di bagian gudang juga akan melakukan update informasi di buku besar berdasarkan aktivitas pengirimannya. Di sini, bagian Departemen Pengiriman akan menerima pesanan dari gudang beserta dokumen pengirimannya. Setelah menerima barang, maka bagian pengiriman akan membuat surat jalan. Dokumen ini dokumen pengantar barang dari gudang ke pelanggan dengan tujuan sebagai bukti fisik bahwa barang telah dikirim. Setelah itu akan mengirim barang ke pelanggan melalui kurir dan melakukan pencatatan tanggal dan nomor resi pengiriman. Setelah barang dikirim, maka dibuatlah dokumen faktur penjualan yang berdasarkan dokumen pengiriman dan surat jalan. Dokumen ini penagihan resmi yang dikirim ke pelanggan setelah barang dikirim. Tujuannya untuk menjadi dasar pencatatan piutang dan pembayaran. Setelah itu, maka akan mengirimkan faktur ke pelanggan, dan perusahaan akan mencatat jumlah tagihan sebagai piutang usaha, dan nantinya akan melakukan update informasi di buku besar. Dan bukti dokumen pembayaran sebagai bukti transaksi pembayaran lalu diarsipkan. Dokumen ini dokumen internal perusahaan sebagai bukti bahwa pembayaran dari pelanggan telah diterima. Tujuannya adalah mencatat transaksi keuangan dan mengurangi piutang. Dan di bagian Departemen Keuangan akan menerima informasi jumlah tagihan dan mencatatnya sebagai piutang usaha. Dan setelah pelanggan membayar, akan menerima tanda terima pembayaran, bukti bahwa pelanggan telah melunasi tagihan. Dokumen ini yang diberikan kepada pelanggan sebagai bukti sah bahwa pembayaran telah diterima. Tujuannya yaitu bukti transaksi lunas bagi kedua belah pihak. Lalu dana akan disetorkan ke bank dan semua dokumen diarsipkan bersama faktur, tanda terima, dan bukti transfer dan lain-lain.